Shimasu. Konnichiwa. Sumimasen ga via sensei, watashi wa Fukuoka Kurasu no Yorisa desu. Izin mengumpulkan sugudai. Menjelaskan bab 1 sampai bab 5. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini ada poin A, ada subjek, ada partikel wa, ada kata benda, ada des. Partikel wa artinya adalah. Contohnya, watashi wa dadang des. Saya adalah dadang. Jangan lupa dikasih des. Des itu menunjukkan biar lebih sopan. Terus ada Tanaka-san wa Nihonjin desu. Saudara Tanaka adalah orang Jepang. Lanjut ke poin B. Ada subjek, ada dewa arimasen, yang artinya bukan. Dewa arimasen ini bentuk negatif dari des. Contohnya, watashi wa yuni dewa arimasen, yang artinya saya bukan yuni. Karena ada dewa arimasen berarti bukan. Kalau misalkan bentuk positifnya, watashi wa yuni desu. Saya adalah yuni. Kalau dewa arimasen itu bukan ya, artinya bukan. Berarti saya itu bukan yuni gitu. Oke, lanjut ke poin C. Ada subjek, ada partikel wa, ada dare, ada donata, ada deska. Deska ini adalah kalimat pertanyaan. Desnya tinggal dikasih ka. Nah, ada dare, ada donata. Dare artinya siapa, donata juga siapa. Jadi, ini mempertanyakan siapakah. Karena ini siapa, ininya deska, jadi di siapakah. Contohnya, ano hito wa dare desu ka? Siapakah orang itu? Siapakah orang itu? Terus ada ano kata wa donata desu ka? Siapakah orang itu? Sama ya teman-teman. Di sini ada hito dan kata. Hito orang, kata juga orang artinya. Cuman kalau kata itu lebih ke sopan. Dan sama, dare siapa, donata juga artinya siapa. Sama, kalau donata juga lebih ke sopan. Lanjut ke poin D, ada subjek, ada partikel wa, kata benda, deska. Ini pertanyaan juga ya teman-teman. Kalau misalkan iya, hai. Kalau misalkan enggak, iye, dewa arimasen. Contohnya yang nomor 1, anata wa jisusei desu ka? Apakah kamu seorang peserta magang? Kalau misalkan iya, hai, watashi wa jisusei desu. Iya, saya adalah seorang peserta magang. Yang kedua, ano hito wa sensei desu ka? Apakah orang itu guru? Jika jawabannya bukan, yaitu iye, ano hito wa sensei dewa arimasen. Tinggal diganti iye sama belakangnya dewa arimasen, yang artinya tidak, orang itu bukan guru. Lanjut ke poin E. Ada subjek 1, partikel wa, kata benda des. Subjek 2, mo, kata benda des. Di sini mo artinya itu juga. Contohnya, watashi wa Indonesia jin desu. Agus-san mo Indonesia jin desu. Artinya, saya orang Indonesia. Saudara Agus juga orang Indonesia. Jadi mo, partikel mo ini artinya juga. Contoh yang kedua, Yamada-san wa sensei desu.
Oyama Sangmo sensei desu. Saudara Yamada seorang guru. Saudara Oyama juga seorang guru. Gitu. Lanjut ke poin F. Ada orang atau subjek. Ada partikel wa, kata benda. Ada partikel no, kata benda des. No ini artinya dari. Atau bisa juga no itu artinya banyak. Bisa penggabungan dua kata benda, bisa merek, bisa kepemilikan. Tapi kalau di sini bagian dari. Contohnya, watashi wa kaina no gakusei desu. Saya adalah pelajar dari kaina. Ini kan ini bisa juga dinamakan penggabungan dua kata benda. Lanjut ke poin G. Ada nani-nani orang. Subjek. Mohon maaf. Sumimasen. Partikel wa. Ada nangsai atau oikutsu desu ka. Diulangi lagi, desu ka ini pertanyaan. Di sini menanyakan umur. Nangsai itu artinya berapa umur atau umur berapa. Oikutsu juga sama. Berapa umur atau umur berapa ataupun berapa usia. Intinya namanya menanyakan tentang umur. Sama artinya dengan nangsai, cuman oikutsu itu bisa ke lebih sopan. Contohnya, Agus sangwa nangsai desu ka? Saudara Agus, umur berapa? Dijawab nih sama Agusnya. Watashi wa niju sansai desu. Yang kedua, Yamada sensei wa oikutsu desu ka? Nah, ini kan ada sensei sama oikutsu. Jadi dia itu nanyain ke sensei. Sensei kan guru, otomatis kita harus sopan dong. Jadi dikasihnya oikutsu. Guru Yamada, umur berapa? Dijawab sama guru Yamadanya, watashi wa 21 desu. Saya umur 21 tahun. Yang terakhir, poin H. Ada okuni wa dochira desu ka? Ini mempertanyakan dari negara mana. Contohnya, okuni wa dochira desu ka? Lanjut kita masuk ke bab 2. Di situ ada kore, sore, are. Kore artinya ini, sore artinya itu, are juga itu. Kore, sore, are ini untuk menunjukkan kata benda atau kata tunjuk benda. Hanya untuk benda. Kalau kore berarti bendanya ini dekat dari si pembicara. Yang artinya kore itu ini. Kalau sore itu, are itu. Kalau kore berarti bendanya ada di dekat si pembicara. Kalau sore yang artinya itu berarti bendanya ada di dekat lawan pembicara. Kalau are artinya juga itu berarti bendanya jauh dari si pembicara dan lawan pembicara. Contohnya, kore wa hong desu. Ini buku, berarti bukunya ini dekat si pembicara, makanya ini. Oke, yang kedua ada arewa kuruma desu, yang artinya itu adalah mobil. Berarti si mobilnya ini ada di dekat lawan pembicara. Kore wa kuruma desu.
berarti itu adalah mobil. Kalau arewa, berarti si mobilnya ini jauh dari si pembicara dan lawan pembicara. Nah, kalau nomor 3, sorewa pasokong des. Sama, itu adalah laptop. Berarti si laptopnya ini kalau sorewa ada di dekat lawan pembicara. Lanjut ke poin B. Ada korewa, ada kata benda, ana deska. Deska itu pertanyaannya. Contohnya, korewa baru pendeska. Apakah ini pulpen? Kalau misalkan iya ini pulpen, berarti jawabannya hai so des. Artinya ya benar. Lanjut ke poin B, ada korewa, kata benda, deska. Ini kalimat pertanyaan kata tunjuk benda. Jika kalimatnya benar, berarti hai so des. Kalau tidak, berarti iye chigaimasu. Contohnya, korewa borupen desu ka? Apakah ini pulpen? Jika benar, hai so des. Ya, benar. Kalau bukan, iye chigaimasu. Tidak benar artinya. Lanjut ke poin C. Ada kore, sore, are, partikel wa, ada nan, ada deska. Ini untuk menanyakan itu apa. Contohnya, kore wa nan deska. Itu apa? Dijawab sore wa hangma des. Ini palu. Kalau pertanyaannya kore wa, otomatis jawabnya sore wa. Lanjut ke poin D, ada kore, sore, are, ada partikel wa, ada orang, ada no, ada KB, ada des. KB itu kata benda. Seperti yang saya katakan tadi di bab 1, no itu bisa diartikan sebagai kepemilikan atau penghubungan dua kata benda, bisa merek, bisa bagian dari. Di sini menunjukkan arti dari milik. Contohnya, watashi no jisou desu. Ini adalah kamus saya atau kamus milik saya. Oke, lanjut ke poin E. Ada kore, sore, are. Ada partikel wa. Ada orang, ada partikel no, kata benda desu ka. Di sini ada pertanyaan lagi. Contohnya, kore wa anata no enpitsu desu ka? Apakah pensil ini milik kamu? Dijawab, hai, sore wa watashi no enpitsu desu. Iya, pensil ini milik saya. Oke lagi. Are wa Agus-san no kamera desu ka? Apakah kamera itu milik saudara Agus? Jika jawabannya bukan, berarti iye. Are wa Agus-san no kamera dewa arimasen. Kenapa di sini ada dewa arimasen? Karena ada iye yang artinya tidak. Otomatis di sininya jadi negatif. Makanya dewa arimasen yang artinya tidak, bukan. Kamera itu bukan milik saudara Agus. Yang poin F, ada kore, sore, are, ada partikel wa, ada dare, ada partikel no, kata benda desu ka. Di sini ada dare. Dare itu artinya siapa. Ada partikel no. Di sini partikel no itu artinya kepemilikan. Jadi ini mempertanyakan ini milik siapa. Contohnya, kore wa dare no noto desu ka? Buku catatan ini milik siapa?
Dijawab, sore wa Suzuki-san no noto desu. Buku catatan ini milik saudara. Buku catatan itu milik saudara Suzuki. Lanjut di poin G, anda kono sono ano. Ada kata benda, partikel wa, orang, partikel no, des. Sama, kono sono ano itu artinya kalau kono ini, sono itu, ano itu. Sama, kalau kono barangnya di dekat pembicara, kalau sono jauh, ada di dekat lawan pembicara, kalau ano jauh dari si pembicara dan lawan pembicara. Dan bedanya kono, sono, ano sama kore, sore, are adalah kalau kore, sore, are artinya contohnya kayak kore wa sensei no megane desu. Contoh. Kalau kore, sore, are. Kore wa sensei no megane desu. Ini adalah kacamata milik sensei. Jadi partikel wa-nya itu jatuh sebelum kata benda. Kalau kono, sono, ano, contohnya kono megane wa sensei no desu. Kacamata ini milik sensei atau milik guru. Di partikel wa-nya jatuh sesudah kata benda. Contoh di poin 1. Kono kagi wa watashi no kagi desu. Kunci ini kunci milik saya. Oke, begitu. Lanjut ke poin H. Ada nani desu ka? Ada nani desu ka? Yang artinya atau. Contoh, kore wa hong desu ka? Chiso desu ka? Artinya ini buku atau kamus. Jawabannya chiso desu. Kamus, kalau buku berarti hong desu. Begitu. Lanjut ke bab 3. Di sini ada poin A. Ada kata tunjuk, partikel wa, kata benda, tempat, des. Nah, di sini ada koko, soko, asoko. Yang artinya kalau koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Koko, soko, asoko itu menunjukkan kata benda tempat. Menunjukkan tempat. Contohnya, koko wa shokudo desu. Di tempat makan. Di sini adalah tempat makan. Lanjut ke poin B. Ada kata benda tempat, partikel wa, kata tunjuk des, menunjukkan tempat. Jadi kata benda dulu, baru kata tunjuk tempatnya. Contohnya, toire wa koko desu. Toilet di sini. Gitu. Lanjut ke poin C. Ada subjek. Ada subjek yang ditanyakan. Ada partikel wa, ada doko atau docira, ada desu ka. Doko dan docira artinya sama, di mana. Kalau doko itu lebih ke futsu atau biasa, kalau docira itu ke lebih sopan. Contohnya, jimusho wa doko desu ka? Di mana kantor? Di manakah kantor? Dijawabnya, soko desu. Di situ. Yang kedua, dadang sang no ryo wa doko desu ka? Asrama saudara Dadang di mana? Asoko desu, di sana. Sensei wa docira desu ka? Di mana guru? Dijawabnya jimusho desu, di jimusho ataupun di kantor.
Yang kedua, ada kata benda wa, ada kata benda, ada partikel wa, ada ikura, ada deska. Ini menanyakan harga. Contohnya, kore wa ikura deska. Itu harganya berapa? Gitu. Terus, sono tokai wa ikura deska. Di situ jam dinding di situ harganya berapa? Kayak gitu. Lanjut kita ke bab 4. Di sini ada poin A. Ada nani ji, ada des. Di sini tentang jam. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Sekarang jam di sini ada tentang jam. Berarti ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Sekarang jam shichiji. Ji itu lambang jam. Oke, sebelum kita ke poin B dan poin C, di sini kan ada emas, ada maseng. Di sini ada kata kerja positif, ada kata kerja negatif, ada kata kerja lampau positif, ada kata kerja lampau negatif. Oke, sebelumnya kita mau menjelaskan ini dulu ya. Nah, jadi di dalam kata kerja itu ada kata kerja negatif, ada kata kerja positif, ada kata kerja lampau positif, ada kata kerja lampau negatif. Contohnya gimana? Contohnya, kalau kata kerja positif di sini ada moraimas yang artinya tertawa. Nah, moraimas tertawa. Kalau mau diganti ke perubahan kata kerja negatif, tinggal dikasih moraimaseng. Moraimasnya, masnya diganti seng. Jadi moraimaseng yang artinya tidak tertawa. Ini tertawa, kalau moraimaseng tidak tertawa. Kalau ke kata kerja positif lampau, masnya tinggal dikasih masta, tinggal diganti masta. Jadi moraimasta yang artinya sudah. Berarti kalau moraimasta sudah tertawa. Kalau kata kerja negatif lampaunya tinggal dikasih antara gabungan kata kerja negatif sama kata kerja lampau positif. Jadi waraimaseng desta. Waraimaseng desta yang artinya sudah tidak tertawa. Di sini ada nani-nanimaseng, kata kerja positif atau kata kerja negatif. Contohnya, dadang sangwa mainichi hatarakimasu ka? Apakah saudara Dadang setiap hari bekerja? Dijawab, mainichi hatarakimasu. Karena di sininya positif, jadi jawabannya positif. Jawabannya ya, setiap hari bekerja. Yang kedua ada Suzuki sangwa asta hatarakimasu ka? Apakah saudara Suzuki besok bekerja? Jika jawabannya tidak, berarti dirubah ke negatif. Ie hatarakimaseng. Tidak bekerja. Tuh. Yang poin C, ada si masta, ada maseng desta. Nah, ini kata kerja lampau positif dan kata kerja lampau negatif. Contohnya, Arisang wa kino benkyou shimashita ka?
apakah saudara Ari kemarin sudah tidak belajar? Dijawabnya, hai, benkyo shimashita. Gomen, ulang. Di sini ada masta dan maseng desta, kerja lampau positif dan kata kerja lampau negatif. Ada Ari sangwa kinau benkyo shimashita ka? Apakah saudara Ari kemarin telah belajar karena shimashita ka? Dijawabnya, hai, benkyo shimashita. Iya, sudah belajar. Karena kata kerja lampau positif. Yang kedua ada kinau benkyo shimashita ka? Apakah kemarin telah belajar? Karena di sini lampau, berarti di sini juga lampau benkyo shimashita ka. Jawabannya iye. Iye, benkyo shimasen deshita. Tidak, sudah tidak belajar. Kita lanjut ke poin D. Di sini ada partikel ni, ada nani mas, ada nani masta. Ini artinya pada atau menunjukkan kata kerja di waktu. Di sini artinya pada. Waktu itu banyak ya teman-teman. Ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada jam. Contohnya, Agus sangwa mai asa nanjini okimaska. Saudara Agus bangun tidur pada jam. Saudara Agus tiap pagi bangun tidur pada jam berapa? Dijawablah. Yongjini okimas. Bangun tidur pada jam 4. Yang kedua, Dadang sangwa kinou yoru nanjini nemashita ka? Saudara Agus kemarin di sini ada kinou dan yoru dan ada partikel no, berarti penggabungan dua kata benda. Kinou kemarin, yoru malam, berarti Dadang sangwa, saudara Dadang kemarin malam sudah tidur pada jam berapa? Dijawab, telah bangun tidur pada jam 10. Lanjut ke poin E. Ada hari, ada partikel ni, ada mas, ada masta. Contohnya, watashi wa nichiyobi ni yasumimasu. Saya libur pada hari Sabtu. Pada hari Minggu. Gitu ya. Jadi ini pada. Yang kedua, kinono doyobi ni hatarakimashita. Karena di sininya kemarin, otomatis di sininya lampau. Hatarakimashita. Kemarin telah kerja, sudah bekerja pada hari pada hari Sabtu kemarin. Tuh, hatarakimashita. Yang poin F, ada nani kara, ada made, ada mas. Kara artinya dari, made artinya sampai. Contohnya, Agus sangwa gozeng ni juni jikara gogo ichiji made yasumimasu. Saudara Agus libur atau istirahat dari jam 12 pagi, dari jam 12 siang sampai jam 1. Jadi kara itu
dari made itu sampai. Lanjut di poin G ada nani-nani partikel wa, nani-nani kara, nani-nani made, des. Kata benda dan partikel wa atau dari atau sampai. Contohnya, kata benda dulu baru partikel wa. Jugyo wa nanji kara desu ka? Belajar sampai jam berapa? Karena kata benda ya, berarti bukan benkyo. Berarti pelajaran, berarti belajar. Jugyo wa nanji kara desu ka? Belajar sampai jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam kuji kara desu, dari jam 9. Yang kedua, shigoto wa nanji made desu ka? Bekerja sampai jam berapa? Lanjut kita ke bab 5. Di poin A ada tempat, ada partikel e, ada kata kerja ikimas, kimas, dan kairimas. Di sini he, tapi dibacanya e ya. Ikimas yang artinya pergi, kimas yang artinya datang, dan kairimas yang artinya pulang. Jadi contohnya kayak watashi wa raigetsu nihon e ikimasu. E ini artinya ke. Saya pergi ke Jepang bulan depan. Tuh, jadi ini ke. Oke, lanjut ke poin B. Di sini ada doko yang artinya di mana. Karena ada partikel e sama ikimas, jadi kemana ataupun pergi kemana. Contohnya di nomor 1, nichiyobi ni doko e ikimasu ka? Pergi kemana pada hari Minggu. Tomodachi no uchi e ikimasu, pergi ke rumah teman. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Kino doko e ikimashita ka? Nah, di sini ada kata kerja positif lampau. Karena di sininya kino yang artinya kemarin. Kemarin pergi kemana? Dijawabnya supa e ikimashita, telah pergi ke supermarket. Oke, cukup. Kita lanjut ke poin C. Ada kata benda, ada D, ada ikimas, ada ikimas. Di sini ada partikel D yang artinya menggunakan. Kata benda di sininya kendaraan, berarti menggunakan kendaraan apa? Ataupun pergi menggunakan alat transportasi apa? Contohnya, Agus-san wa nanji de kaisha e ikimasu ka? Saudara Agus pergi ke perusahaan menggunakan apa? Nan kan apa? D-nya ini menggunakan apa? Jadi nan D itu menggunakan apa? Kalau di sini dijawabnya jitensha de ikimasu, pergi menggunakan sepeda. Lanjut ke poin 2. Ada Suzuki-san wa nande osake o kimashita ka? Saudara Suzuki
telah pergi ke Osaka menggunakan apa? Shikanseng kimashita. Telah datang menggunakan kereta cepat. Yang contoh nomor 3 ada nande uchi e kaerimasu ka? Pulang ke rumah menggunakan apa? Aruite kaerimasu. Pulang jalan kaki. Pulang dengan jalan kaki. Tidak ada D ya, karena jalan kaki kan bukan kendaraan. Tuh. Lanjut ke terakhir, ke poin D. Ada kata benda, ada orang, ada partikel to, ada ikimasu. To itu artinya dengan atau bersama. Bisa dengan, bisa bersama. Jadi ini mempertanyakan pergi dengan atau bersama siapa? Tuh. Contohnya, dare to Jakarta ikimasu ka? Pergi ke Jakarta bersama siapa? Dare kan siapa? To-nya bersama. Jadi bersama siapa? Dijawab, tomodachi to ikimasu. Pergi bersama teman. Oke, cukup. Kita lanjut ke poin E. Di poin E ini ada itsu nanika. Kan pertanyaan, berarti kapan atau kapankah? Contohnya di nomor 1 ada itsu bari e ikimasu ka? Pergi ke Bali kapan? Dijawabnya kogatsu ni ikimasu. Pergi pada bulan 5. Jadi gitu. Ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.